Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Markaz Inayah rahimani Allah taala wa iyyakum. Pada kesempatan ini, di hari yang kedua bulan Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, dan terkhusus nikmat ketika Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perkenankanlah kami untuk membawakan ceramah dengan judul Syahrul Ramadan, Syahrut Taubah wal Ghufran. Bulan Ramadan adalah bulan taubat dan ampunan. Pemirsa Markaz Inayah, hafizani Allah taala wa iyyakum. Ada 7 poin yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan judul ceramah kita. Yang pertama adalah pembagian taubat. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam rahimahullahu taala menyebutkan bahwa taubat itu terbagi 2. Yang pertama adalah taubat wajib. Dan yang kedua adalah taubat sunnah. Taubat wajib yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat sunnah yaitu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan apa-apa yang disunnahkan dan mengerjakan apa-apa yang dimakruhkan. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala melanjutkan perkataan beliau, barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan taubat wajib saja, yaitu taubat dari perbuatan yang haram dan meninggalkan yang wajib, taubat dari ini, maka dia termasuk golongan pertengahan. Al-abrar al-muqtasidin. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat wajib dan taubat sunnah, kedua-dua taubat ini, taubat dari meninggalkan kewajiban dan meninggalkan yang sunnah, taubat dari melakukan yang haram
dan melakukan yang makruh, maka mereka adalah golongan yang terdepan, yaitu as-sabiqun al-muqarrabun. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam mawa'idh beliau rahimahullah. Ini poin yang pertama, pembagian taubat. Kemudian poin yang kedua, pemirsa sekalian, a'azzani Allahu taala wa iyyakum. Poin yang kedua adalah seruan taubat nasuha dari Allah Subhanahu wa taala dan syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuh, taubat semurni-murninya, taubat sebenar-benarnya taubat. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, walihadza qala al-ulama at-taubatun nasuh huwa an yuqla 'anil dzambi fil hadir. Ya, taubat nasuh, taubat sebenar-benarnya taubat itu adalah menghindari dosa pada saat ini. Menjauhi dosa saat sekarang. Dan syarat yang kedua, wa yundama ala ma salafa minhu fil madhi. Yang menyesali dosa-dosa yang telah berlalu, dosa-dosa yang lampau. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa yu'zama ala alla yaf'ala fil mustaqbal. Bertekad, berazam untuk tidak melakukannya dosa tersebut di kemudian hari. Ini tiga syarat taubat yang disebutkan oleh beliau ketika taubat itu berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka beliau menambahkan dengan syarat yang keempat. Summa in kana al-haqqu li adamiyyin raddahu ilaihi bi tariqihi. Ya, kemudian jika hak berhubungan dengan hak adami, hak sesama manusia, maka dia harus menyelesaikannya, dia harus mengembalikannya, dia harus meminta kehalalannya dari hak tersebut. Ya. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk taubat nasuh, taubat sebenar-benarnya, taubat semurni-murninya, dan syarat-syarat taubat yang kita telah sebutkan. Kemudian jamaah sekalian, pemirsa Markas Inayah, hafizani Allah taala wa iyyakum. Poin yang ketiga adalah setiap dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan taubat nasuh. Dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, dosa kekufuran, semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan kita benar-benar bertaubat kepadanya. Bertaubat selama taubat kita belum sampai nyawa ini di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, tidak berfirman wahai para pendosa. Tidak. Tidak mengatakan wahai para pelaku kesyirikan, tidak mengatakan wahai para pelaku kekufuran, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan perkataan sayang, qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku
alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim. Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ini mencakup seluruh dosa, dosa kekufuran sekalipun, dosa kesyirikan sekalipun ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa di bawahnya, dosa selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik, barang siapa yang melakukan kesyirikan billahi kepada Allah, faqad iftara isman 'azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam ayat ini yang dimaksud adalah bagi yang tidak mau bertaubat kepada Allah sebelum kematian mendatanginya, maka dosa kesyirikan yang dia lakukan akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun dosa selain syirik, dosa selain kekufuran, dosa selain pada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni sekehendaknya. Insya'a ghafar wa insya'a azab. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam surganya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, mengerjakan maksiat, aw yadhlim nafsahu, atau melakukan kezaliman terhadap dirinya, kemudian dia memohon ampun, beristighfar, bertaubat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita berikan contoh dalam ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba-hambanya meskipun sebagai orang munafik, kafir, syirik, pelaku dosa-dosa besar dan dosa-dosa lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar." Sesungguhnya kaum munafikin itu berada di tingkatan yang paling rendah dari neraka. Walan tajid lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Apa firman Allah selanjutnya? Apa firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari mereka. Orang-orang yang bertaubat dari mereka, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, wa i'tasamu billah, dan berpegang teguh dengan agama Allah,
wa akhlasu dinahum, mereka betul-betul ikhlas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk golongan kaum yang beriman. Kaum mukminin, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum yang beriman itu, termasuk kaum munafikin yang bertobat, dengan ajran 'azima, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum munafikin yang berada di tingkatan paling rendah dari neraka. Ketika mereka bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan akan bersama kaum yang beriman. Kemudian contoh yang lainnya. Contoh kaum kufar dari Nasrani, dari Kristen, yang mengatakan ideologi Trinitas, ideologi Trinitas. Masih Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada mereka untuk bertobat. Mari kita simak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah." Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu di antara tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidaklah sembahan itu yang berhak disembah kecuali ilahun wahid, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sekiranya mereka itu tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, bahwa Allah itu di antara tiga, maka Allah akan mengazab, memberikan siksa kepada mereka orang-orang yang kafir dengan siksaan yang sangat pedih. Apa lanjutan ayatnya? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka memohon taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir, kaum Nasrani, kaum orang-orang yang mengkafirkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang lain, atau kita berikan contoh yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang seruan Allah kepada para pembunuh. Di surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Sesungguhnya orang-orang yang memberikan cobaan, mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, kemudian mereka tidak bertaubat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada mereka untuk bertaubat. Tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azabu jahannam, siksaan jahannam, azab jahannam, wa lahum 'adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, lihatlah pada orang-orang yang merasa mewah tersebut. Mereka telah membunuh wali-wali Allah dan Allah masih menyuruh mereka untuk bertaubat kepadanya. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum. Begitu banyak ayat-ayat yang semisalnya yang telah kita sebutkan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya untuk bertaubat kepadanya. Kemudian poin yang keempat, janganlah menunda
janganlah menunda taubat. Jangan tunda taubat. Jangan. Segera lakukan taubat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Dan kembalilah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian wa aslimulah, dan serahlah diri kalian kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datangnya kepada kalian azab, kemudian kalian tidaklah tertolong. Jemaah sekalian, kadang seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, melakukan kejahatan, kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tobat kepadanya, tetapi dia tidak bertobat. Kemudian Allah datangkan azab kepadanya sehingga dia tidak sempat bertobat dan dia meninggal dalam keadaan hal tersebut. Dan ini azab sebelum mendapatkan azab di akhirat kelak. A'yadzan billah wal a'yadu billah. Kemudian yang kelima, perbanyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya. Terutama di bulan Ramadan dan terkhusus lagi ketika kita berada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan doa dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa ya. Ini doa yang dianjurkan untuk kita memperbanyak, terutama pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar turun pada malam itu. Kemudian poin yang keenam, kedua dari yang terakhir, ya. Waktu minta ampun, waktu untuk bertaubat, waktu untuk beristighfar yang paling baik adalah waktu sahur. Ya, sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur, sebelum waktu subuh, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ini adalah waktu yang paling baik untuk beristighfar. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, ketika anak-anak beliau meminta beliau untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan diri mereka, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka mengatakan, wahai bapak kami, minta ampunkanlah kami dosa-dosa kami, karena sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Qal sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Nabi Yakub? Saufa, kelak, ya, nanti. Astaghfiru lakum rabbi, nanti saya minta ampunkan, ya, bagi kalian kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kelak atau nanti yang disebutkan oleh Nabi Yakub alaihissalam itu ada pada waktu sahur. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh adalah kesalahan terhadap sesama manusia. Kesalahan terhadap sesama manusia. Kita telah menyebutkan tadi 3 atau ya syarat-syarat taubat, ya, 3 diantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah ketika sesama manusia, yaitu mengembalikan hak-haknya atau menyelesaikannya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marratain. Amalan manusia itu dilaporkan setiap pekan 2 kali. Pada hari Yaumal Itsnain wa Yaumal Khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis. Fa yughfaru likulli 'abdin mu'min illa, maka akan diampuni setiap hamba yang beriman kecuali abdan bainahu wa baina akhihi syahna fa yuqalu utruku hadaini hatta yafi'a. Maka akan diampuni setiap hamba yang beriman kecuali seorang hamba yang masih ada permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakanlah kepadanya, tinggalkan keduanya sampai berdamai. Ya, makanya dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin memberitahukan kepada para sahabatnya tanggal pastinya kapan Lailatul Qadar itu. Tetapi ketika ada 2 orang yang saling bermusuhan, maka kebaikan ini dihilangkan, kebaikan ini diterlantarkan, kebaikan ini ditinggalkan karena permusuhan tersebut. Sehingga terdapatlah bahwa Lailatul Qadar itu pada salah satu malam di antara 10 malam terakhir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan kepada kita pasnya, tanggalnya, malamnya, malam Lailatul Qadar tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima tobat kita dan mengampuni diri-diri kita, dan kami mengajak diri kami pribadi dan pemirsa sekalian untuk saling memaafkan satu sama lain sebagaimana kita mau jika Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan diri-diri kita, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang sempat kami sampaikan. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.